Pemirsa, terima kasih masih setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, siapa di sini pemirsa sudah mulai bosan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan secara online? Nggak apa-apa, bosan itu hal yang wajar, kita semua pasti merasakannya, tapi bagaimana kita bisa bertahan agar kita bisa tetap mendapatkan kondisi yang sehat, karena sehat itu adalah mahal. Dan ingat, bahkan di setiap dunia ini juga sudah menerapkan bagaimana masker itu menjadi satu hal yang sangat penting, bahkan dijadikan kewajiban. Karena kita berharap bukan hanya kita saja yang bisa selamat dari pandemi ini, tapi juga orang-orang di sekitar kita, orang-orang masyarakat yang berada di sekitar wilayah kita, ataupun sekalipun orang-orang tidak kita kenal secara langsung, mereka semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk tetap sehat. Nah, bagaimana kemudian sekitar kita bisa sehat adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar kita tidak menjadi carrier. Nah, pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi, lanjutin bareng sama dengan Kak Rahel, yang tentunya kita tahu bahwa ya anak muda siapa sih yang selalu punya ide untuk bagaimana mengimplementasikan hal-hal baru, gampang beradaptasi gitu ya. Mungkin bagi yang tidak terbiasa untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru, pandemi ini cukup menguras energi gitu. Tapi bagi anak-anak muda, saya yakin memang adalah satu kemampuannya untuk bisa beradaptasi dengan hal baru dengan waktu yang cepat, termasuk dengan teman-teman mahasiswi Indonesia yang ada di Malaysia. Meskipun sekarang Kak Rahel sendiri pemirsa lagi pusing, aku harus balik tapi harus karantina. Itu jadi pertimbangan yang cukup besar sekali bagi para mahasiswa yang harus kembali ke Malaysia. Tapi ini kemudian juga menjadi satu rahasia terungkap di mana di Malaysia benar-benar proses karantina dan lain sebagainya ini menggunakan biaya pribadi, yang mana Indonesia kita harus bersyukur ternyata ya begitu ya, dalam kondisi yang kita anggap seperti ya kita sukanya mengeluh lah ya sebagai masyarakat, pemerintah sudah memberikan kebijakan yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia khususnya. Nah, Kak Rahel kan sekarang kuliah di luar negeri, terus kemudian juga beradaptasi di sana. Ada nggak sih kesulitan Kak Rahel beradaptasi saat awal-awal masa proses belajar? Mungkin adaptasinya lebih ke bahasa, mungkin karena semuanya menggunakan bahasa Arab Indonesia, maaf Arab Inggris. Okay. Jadi lebih ke transisi sih, maksudnya nggak terlalu kaget aja, nggak terlalu kaget banget, cuman transisi menginglishkan semua hal, jadi paraphrasing dan mungkin kan sistem pendidikan kita juga agak berbeda. Maksudnya di Indonesia kan kita lebih diseringkan ke hal-hal berbau pengulangan pelajaran, tapi kurang di drillingnya gitu. Dan mungkin apa yang disampaikan di kampus ini lebih ke drilling dan pemahaman kayak gitu. Dan saya pikir kayaknya di kampus-kampus lain juga melakukan hal yang sama. Di kampus-kampus lain maksudnya di Malaysia atau di Indonesia nih? Di Indonesia. Sama ya. Pernah nggak ngerasain proses belajar di kampus yang ada di Indonesia? Atau pernah, langsung? Pernah juga? Iya. Lebih suka yang mana prosesnya? Mungkin lebih suka yang di Malaysia karena memang vibe-nya baru dan memulai semua hal dari nol, jadi sudah punya identitas baru gitu. Karena ketika di Indonesia kan kita dikenal sebagai A dari SMA, jadi kayak udah dikenal seperti itu, sehingga ketika masuk ke dunia kuliah yang ada di luar negeri, akhirnya kita dikenal sebagai pribadi yang baru dan kita bisa menciptakan rumah baru gitu. Saya pikir sih kayak gitu. Yang akhirnya rumah itu bahkan membawa Kak Rahel menjadi tuan rumah sendiri nih sekarang ya, menjadi ketua umum, alhamdulillah gitu ya, mendapatkan kesempatan. Nah, Kak Rahel tadi kan Kak Rahel adalah ingin kita balik ke aktivitas Kak Rahel sebagai ketua umum gitu ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, di mana Kak Rahel selalu punya keinginan dan tujuan adalah ingin menciptakan rumah baru agar terciptanya satu rasa kekeluargaan, yang mana itu juga menjadi harapan gitu ya dari teman-teman yang ada di sana. Tapi program sendiri apa yang kemudian bisa dilakukan secara langsung yang bisa menciptakan hal tersebut? Apa yang sudah Kak Rahel ciptakan? Kita sering mengadakan kolaborasi. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya mungkin lebih disebut kayak kontestasi dengan organisasi lain, kita menciptakan itu sebagai kolaborasi, sehingga minimnya kontestasi cuman namun saya memilih ke jalur yang lebih mempersatukannya itu. Kemudian hal-hal yang berbau skill up, jadi karena mungkin sebelumnya itu acara-acara sudah annual event, jadi kita menciptakan hal-hal yang baru
dengan artian benar-benar bisa ngasih benefit ke anak-anak yang lahir dari rumah itu, seperti itu. Oke. Jadi acara-acara berbau skill up, memahami bagaimana investasi, bagaimana mendapatkan sponsorship dalam 3 menit pertama, hal-hal seperti itu. Jadi pre-pitching. Oke. Nah, hal-hal itu yang diciptakan oleh Kak Rahel begitu ya, agar tidak lagi kemudian setiap orang harus berkompetisi atau berkontestasi tadi gitu ya, tapi berkolaborasi. Nah, ini benar banget sih pemirsa bahwa setiap kita ini sebenarnya kalau saja di dunia ini memiliki satu hal yang sama yang dipahami begitu ya, prinsip yang sama untuk berkolaborasi, saya rasa hal apapun bisa terlaksana dengan lebih baik dibanding kita harus berkompetisi dan berupaya untuk terus menjadi baik. Termasuk seperti Kak Rahel yang kemudian maju untuk mencalonkan diri, artinya menjadi ketua umum pertama, kebetulan seorang wanita untuk ketua umum pertama di Malaysia sendiri, itu adalah bukan untuk bagaimana perempuan harus lebih menang gitu ya Kak Rahel ya, tapi bagaimana kita sebagai manusia ingin bermanfaat bagi manusia yang lainnya, yang kebetulan program yang diajukan oleh Kak Rahel memang sangat-sangat diperlukan oleh mahasiswa di sana. Nah, Kak Rahel, bagaimana sih, kita penasaran loh kalau misalkan mahasiswa luar negeri gitu ya, ada di luar negeri, artinya kita kan harus survive dalam kehidupan, karena kita tahu kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, entah itu dalam keadaan pun kita tidak selalu sehat, ada masanya sakit, kondisi ekonomi pun tidak selalu kita berkecukupan, ada masanya mungkin kita merasakan kekurangan. Nah, bagaimana untuk Kak Rahel sendiri bisa survive di negeri orang? Apa sih biasanya mahasiswa luar negeri lakukan? Financial managingnya harus lebih kuat ya, karena saya pikir mahasiswa dimanapun dia berada pasti tetap memiliki beban, yaitu masih mengikuti financial tuh dari orang tua. Ya. Jadi tidak hanya yang dari Malaysia aja, catatan ini untuk seluruh teman-teman juga, financial managing itu sangat harus dikasih garis bawah dan harus bold, italic, highlight, karena ya itu kita mendapatkan amanah dari orang tua, kita mendapatkan uang sedemikian banyaknya, dan ya itu perlu benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan utama kita, belajar itu tadi. Seperti itu. Dan tidak sedikit teman-teman di Malaysia juga yang ambil hal-hal kayak part-timing, jadi mungkin kadang-kadang ada yang jaga toko, ada yang ikut jadi waiter di mana dan di mana, kayak gitu. Oke, hal itu bisa dilakukan ya untuk mahasiswa yang ada di Malaysia ya? Sebenarnya untuk hal ini agak restriktif, karena kalau misalkan secara formal, maksudnya kerja secara formal itu nggak boleh, karena visa kita kan visa pelajar bukan visa kerja. Tapi kalau misalkan part time, dan itu part time-nya memang internal, dari pihak internal, itu masih bisa, seperti itu. Oke, berarti harus pandai-pandai mencari peluang, ini yang paling penting ya Kak Rahel ya. Tapi bagaimanapun juga tetap harus mengikuti peraturan pemerintah. Karena kalau misalkan kita officially mengajukan diri sebagai pekerja, itu bahaya, karena kan visanya bukan visa pekerja, kayak gitu. Oke, nah Kak Rahel, kalau mendapatkan Kak Rahel nanti akhirnya lulus gitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dari Kak Rahel untuk memberikan hal bagi Indonesia? Karena kita tahu dimanapun mahasiswa sekarang berada, mahasiswa luar negeri di negara apapun, saya yakin pasti semuanya memiliki cita-cita yang baik untuk Indonesia, untuk membawa perubahan. Nah, apa yang Kak Rahel ingin berikan kepada Indonesia? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ingin yang sangat besar, mungkin awareness atas awareness teman-teman atas berita, awareness teman-teman atas hal-hal yang disampaikan di media, baik itu di media atau di grup WhatsApp keluarga, itu benar-benar ingin banget dinaik tingkatin awarenessnya, karena less education itu lack of education itu kita nggak bisa, itu undeniable ya kalau misalkan di Indonesia, karena memang kita sangat banyak sekali, jadi kita nggak bisa memaksa siapa harus benar-benar teredukasi oleh ini itu, dan mungkin ini akan jatuhnya ke kebijakan sih. Jadi bagaimana pemerintah nanti membuat kebijakan, saya pikir hal itu memiliki korelasi, sehingga saya ingin ke arah yaitu policy making itu sendiri. Okay. Dan ke arah ke bagaimana berita benar-benar dikatakan valid dan tidaknya. Mungkin untuk saat ini itu dulu, cuman belum tahu ya, saya masih berusaha mengais-ngais mimpi juga. Maksudnya belum tahu titik pastinya seperti apa. Ya. Tapi setidaknya itulah yang ingin ditingkatkannya,
meningkatkan awareness dari seluruh masyarakat agar bisa membedakan nantinya, karena kalau sekarang aja kita sudah merasakan derasnya informasi, apalagi di masa yang akan datang yang kita tahu informasi tentunya akan semakin banyak, sumber juga semakin banyak, beragam, dan kita harus menjadi masyarakat atau warga yang pandai begitu ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang keliru, dan jangan cepat percaya terhadap berita-berita yang beredar dengan mudahnya, agar mengurangi juga tentunya pemirsa ya tadi ya kemungkinan adanya tadi perpisahan, terus kemudian adanya ketidakbersamaan, dan ini disebabkan oleh arus informasi yang sangat deras untuk kita semua. Terima kasih Kak Rahel sudah memberikan waktunya. Semoga tetap berjalan dengan lancar seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh Kak Rahel, dan juga untuk balik lagi nanti semoga diberikan kemudahan. Semoga aja ya peraturannya juga udah berubah gitu ya. Karena itu harapan seluruh anak Indonesia sebenarnya. Karena 4.000 itu banyak sekali. Betul, banyak sekali, sehingga ya benar-benar semoga nanti ya pandemi bukan hanya di Malaysia tapi juga Indonesia bisa cepat berakhir. Makasih Kak Rahel, sampai jumpa lagi, dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, semoga ini dapat menginspirasi kita semua. Ingat, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa terus berusaha untuk menggapai mimpi cita-cita dimanapun kita berada. Itu adalah takdir yang menggerakkan kita, tapi bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dari yang baik, itu adalah satu proses yang harus kita usahakan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.